sana sini. Oke. Sini. Ya, oke. Ini dalam rangka apa ke Jambi, Bang? Dalam rangka udah siap ya? Oke. Dalam rangka mengambil surat kuasa atau minta tanda tangan surat kuasa karena kita warning Ibu Putri supaya sadar tapi tak mau sadar, jadi kita mau melapor dia. Selain itu, Bang? Selain itu, ya itu aja. Jadi kita saya sudah siapkan 5 surat kuasa, yaitu surat kuasa melapor balik, di mana beliau sama Perdi Sambo membuat laporan palsu dengan menyatakan almarhum melakukan pelecehan seksual, kemudian mengatakan almarhum menodongkan senjata, padahal itu tidak benar. Dan laporan mereka itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidananya, maka itu melanggar pasal 317, 318 KUH pidana junto pasal 5556. Surat kuasa kedua adalah pencurian. Jadi almarhum sudah meninggal tetapi uangnya dicuri dari rekeningnya, dipindahin ke rekening tersangka sebesar 200 juta, yaitu pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian melakukan juga transaksi tindak pidana pencucian uang, jadi melanggar pasal 362 junto 365 junto undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Surat kuasa ketiga, mereka melakukan obstruction of justice, yaitu melanggar pasal 221 KUH pidana junto 223 junto pasal 88 tentang permufakatan jahat. Kemudian surat kuasa yang berikutnya, mereka menyebar hoax atau menyebar informasi bohong, yaitu melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yaitu menyebar informasi bohong dan juga memfitnah orang mati, yaitu melanggar pasal 321 KUH pidana, yaitu dengan mengatakan almarhum ini melakukan pelecehan seksual, itu fitnah terhadap orang mati. Surat kuasa berikutnya adalah surat kuasa tentang perbuatan melawan hukum. Akan kami gugat secara perdata perbuatan melawan hukum. Itulah kira-kira informasinya. Aliran dana 200 juta yang mulai dari rekening Joshua ke salah satu tersangka itu memang sudah ada buktinya, Bang? Sudah. Jadi saya menganalisa itu semua dan menemukan buktinya, lalu saya konfirmasi ke Kabareskrim, dan Kabareskrim didampingi oleh Dirtipidum Polri beserta Dirtipideksus membenarkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 tersangka ini mencuri uang daripada almarhum, yaitu ada transaksi secara perbankan dari rekening almarhum pindah ke rekening para tersangka. Ini kejahatan perbankan, juga kejahatan pencurian uang, dan juga TPPU ancamannya 20 tahun. Uang korban gimana, Pak? Uang yang ditemukan 200 juta itu uang pribadi Joshua atau diduga sementara kita pahami uang tabungannya, kecuali bisa dibuktikan lain. Tetapi kan kalaupun itu uang siapapun itu namanya di rekening almarhum, maka akibat kematian adalah pewarisan, maka yang berhak untuk itu adalah ahli warisnya, dalam hal ini ayah ibunya. Kecuali misalnya mereka buktikan bahwa itu dititip atau diapain, ya kita kembalikan kan begitu. Tapi kalau mencuri uang orang mati, itu kejahatan. Bang, ada informasi 62 juta juga lebih uang Joshua yang diidentitas bilang. Pokoknya ada 4 rekening. Rekening Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, kemudian Bank BCA. Kita duga uangnya sudah dicuri. Pak, berarti harus dikembalikan ke pihak keluarga, Pak ya? ATM uang semuanya, Pak ya? Yang 65 juta. ATM-nya belum dikembalikan, buku rekeningnya belum dikembalikan, handphonenya 3 unit dengan 4 nomor belum dikembalikan, pakaiannya juga belum dikembalikan ketika dibantai. Demikian juga dengan laptopnya merek Asus belum dikembalikan. Ini rencana pertemuan di mana, Bang? Dengan pihak keluarga? Kita mau pertemuan lagi mencari satu tempat, hanya minta tanda tangan kuasa saja. Kemudian ada acara ritual keluarga, upacara adat. Nah, habis itu kita balik. Ini, Bang, selain di Sleman atau di Jambi? Enggak, mereka saya undang ke sini karena saya harus balik cepat-cepat ke Jakarta. Berarti di Jambi, Bang? Siap di Jambi. Nanti kalau sudah ketemu tempatnya saya beritahu ya. Bang, ini kan banyak surat kuasanya nih, Bang. Apakah Surat dari kuasa 5? ada 5. Ada 5 ini, apakah cuma melaporkan Putri atau ada yang lain, Bang? Yang lain juga dong. Siapa aja bisa yang disebut, Bang? menyebar hoax misalnya, katakanlah seperti Kapolres Jakarta Selatan, seperti mantan Kapolres ya. Demikian juga misalnya Beni Mamoto,
dari Kompolnas misalnya yang ikut menyebarkan hoax. Kemudian ada yang membuat laporan palsu dari Polres Jakarta Selatan atas nama Pak Ferdi Sambo kan itu. Itu semua kita proses supaya ada kepastian hukum. Oke, berarti Ya. termasuk Kompolnas dan juga Kapolres, Bang. Secara pribadi dari Oke. Kompolnas yaitu Benny Mamoto selaku ketua harian. Oke, Bang, untuk rekeningnya sendiri saat ini kondisi rekening almarhum sendiri kosong total atau gimana? Rekeningnya masih aktif tetapi uangnya dicuri. Itu kosong. Saldonya kosong total, Bang. Nanti biar penyidik yang mengumumkan. Nah, karena saya minta kemarin supaya dilibatkan PPATK. Itu sebabnya selalu saya minta kepada Presiden supaya Presiden peduli membentuk penyidik koneksitas karena ini tindak pidananya sangat berat, yaitu tindak pidana kejahatan oleh negara, CQ pemerintah, CQ kepolisian. Dan kejahatan ini dilakukan oleh pejabat polisi utama Polri dengan seragam lengkap Kadit Propam melakukan tindak pidana pembunuhan terencana dan melibatkan kurang lebih 63 polisi lainnya. Ini kejahatan sangat luar biasa, extraordinary crime oleh negara kepada warganya. Ya. Tujuan ke Jambi. Tujuan ke Jambi. Iya, untuk bertemu dengan orang tua Joshua ya kan. Saya kan Huta Barat. Jadi saya ini Namborunya. Sebelumnya belum pernah ketemu, Bang? Belum pernah. Diharapkan dengan kasus ini gimana, Pak Irma? Diharapkan Ini kan agar baru-baru nih. lekas selesai karena 40 hari itu terlalu lama. Ya, tadi yang sudah dikatakan oleh Bapak Kamarudin, kita mau supaya lekas selesai. Mudah-mudahan kalau Putri Chandrawasih sudah cepat bisa diperiksa, maka akan lebih cepat terang. Iya. Tapi katanya Putri lagi gangguan jiwa. Itu pura-pura. Kan dari awal semua senario, jadi apapun yang dikatakan kita harus pikir bahwa itu adalah Itu plan D. Plan A-nya itu kan seksual harassment. pura-pura Pelecehan. seksual harassment atau pelecehan seksual. Mau dibunuh. Kemudian plan B-nya itu dia mau dibunuh. Plan berikutnya itu dia Menyelesaikan Magelang. tergoncang. Magelang dulu. Kemudian plan berikutnya itu tindak pidananya pindah dari Uren 3 ke Magelang. Ya. Plan berikutnya itu pura-pura gila gitu loh atau Dan pura-pura. berikutnya lagi apa, Bang? Kira-kira? Hah? Skenario nih, Bang. Melihat lagi, Bang. Yang bikin senario itu staf ahli Kapolri. Oke. Apakah ini sudah memperlambat upaya mengungkap kasus ini, Pak? Sebetulnya kalau saya penyidiknya setengah hari selesai. Gampang ini, tapi karena di sana Sandra menyandra petinggi-petinggi kepolisian, maka susah karena ada 3 kubu. Kubu pertama ingin mengungkap. Kubu kedua ingin menutupi, yaitu dengan cara melakukan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, menyembunyikan barang bukti, menghalang-halangi penyidikan, menghapus TKP atau membersihkan TKP, tidak melibatkan inapis, tidak melakukan uji balistik, tidak melibatkan ahli forensik dan sebagainya, dan tidak memasang polis lain. Kubu yang ketiga adalah biarlah yang bertanggung jawab, jangan perwira tapi di tingkat barada atau brigadir gitu. Jadi 3 kubu nih. Bang, ini kan sudah berjalan cukup lama, kemudian banyak tersangka. Untuk kuasa hukum sendiri, ini masih meyakini motifnya apa, Bang? Motifnya dendam karena si wanitanya terbongkar yang cantik itu, kemudian bisnis gelapnya atau bisnis haramnya diancam dilaporkan kepada pimpinan. Ya, Berarti Kapolda yang diperiksa ini Pak. Siapa Bang wanita ganti itu Bang? bagaimana? Yang informasinya ada 3 Kapolda yang bakal diperiksa. sudah mendapat Ya, informasi? apa namanya? Saya dari awal sudah dapat informasi semua itu, tetapi saya tidak mau komentar tentang itu. Biarlah itu urusan daripada Irwasum Polri. Oh, Bang, Sama- mungkin sedikit Bang terkait isu-isu yang saat ini beredar, ada polwan-polwan cantik itu, ada tanggapan nggak, Bang? Saya sudah minta kepada Kabar Reskrim supaya dimintai keterangan. Dan saya dengar perkawinannya itu dilakukan oleh rohaniawan tertentu. Maka saya minta rohanianya juga ditangkap karena tidak boleh mengawinkan orang yang sudah kawin. Ya, Maksudnya mengawinkan kemana, Bang? Bisa sedikit ditanya, Bang? yang mengawinkan kepada FS. FPS ya? Ya. Oh, oke. Siap. Bu Irma. Tribuners, masih bersama saya Arya Tondang. Tribuners, ini baru saja tiba ke kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, di mana setelah tiba, kita lihat, dapat dilihat saat ini Kamarudin disambut oleh sejumlah masyarakat yang berada di bandara, kemudian diajak foto bersama. Kita baru saja melakukan wawancara, Tribuners, dan ini kita lihat beliau akan bergegas meninggalkan lokasi.
Itu mau ke situ. Ini Tribuners. Alamatnya. Jadi ngikutin, nanti ngikutin nggak? Ini Tribuners. Nanti ke Cafe Jena tempat ibu itu. Ngikutin ini dulu. Ini Tribuners baru saja tiba dan akan meninggalkan bandara. Kuasa hukum keluarga almarhum. Halo Tribuners, kembali bersama saya Arya Tondang Tribuners. Saat ini pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Yosua baru saja bertemu dengan keluarga almarhum Yosua dan saat ini akan bergegas meninggalkan Jambi. Nah, seperti saat ini Tribuners kita dapat lihat ini kan saat lagi akan meninggalkan. Bang, wawancara. Sebentar aja ya. Oh, nanti boleh. Kami Ayo, sudah Bang. mendapatkan 5 surat kuasa untuk melaporkan Perdi Sambo, Ibu Chandrawati dan kawan-kawan Oke. tentang membuat laporan palsu, menyebar kebohongan, obstruction of justice, permufakatan jahat, dan pencurian barang-barang milik almarhum termasuk pencurian uang dari ATM. Oke, Intinya, sama Bang. gugatan perbuatan melawan hukum. Kapan rencana akan dilaporkan? Segera. Ini balik kita sekarang langsung daftar. Itu sekali semua dilaporkan atau gimana, Bang? Nanti satu persatu. Oke. Tergantung kesiapan dari SPKT Barreskrim. Tadi ketemu dengan keluarga besar almarhum kan, Iya. harapan mereka ke depan. Harapan mereka jangan lagi ada hoax. Karena kasihan orang mati tidak bisa bela diri, tapi terus dipitnah kan begitu. Maka oleh karena fitnahnya berjalan terus, makanya kita mau proses dulu supaya berhenti itu hoax itu ya. Kalau Oke. nanti ini dilakukan pelaporan orang tua dan keluarga besar Joshua nanti diminta keterangan lagi. Diminta keterangan, saya sudah siapkan semua biaya kita tanggung. Oh, semua tanggung. Jangan sampai gara-gara tidak ada uang tidak ada keadilan ya. Oke. Bang, sedikit lagi, Bang. Kalau ini Akan diperiksa di Jakarta berarti. Siap. Termasuk juga kalau mereka mau tadi untuk menghadiri wisudanya, wisuda almarhum ya. Saya siapkan tiket pulang pergi berikut dengan hotel berikut makannya semua kita tanggung ya. selain surat kuasa, Bang, ada petunjuk lain enggak yang dibawa dari Jambi selain surat kuasa, Bang? Surat kuasa aja sama keterangan ya. Mamanya minta supaya Ya. sampai Ibu almarhum Lebih baik meminta mati harus aku daripada tuntas. Oke, Dia oke. tidak terima anaknya dicincang-cincang begitu ya. Oke. Tanggapan soal LGBT yang Itu fitnah, itu hoax. Justru karena itulah makanya kita perlu Senario stop itu dari hoax awal. Itu kan plan A kan tembak menembak, plan B Pelecehan. pelecehan, plan C pemerkosaan. Plan D itu apa namanya? Pindah ke Magelang, pelecehan. Pindah ke Magelang. Plan berikutnya itu adalah LGBT. pemerkosaan katanya anaknya Tapi kalau atau mengambil anak. 303, Bang? Plan berikutnya itu LGBT. Pokoknya banyak plan orang ini, ha? Kalau 303 Nah, itu sudah kita laporkan tersendiri. Ya. Oke, makasih, Bang. Sama ini. Sebentar. Ini mau berempat sama ini terus benar. Ayo. Ini baru saja mengambil surat kuasa dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Ya, siap. Ini Itu ya. oke, Pak. Dan saat ini juga ada Irma Tabarat nih. Bu, sedikit Bu, sebagai seorang ibu apa yang dirasakan terkait kasus ini, Bu? Sakit dan ingin supaya lekas selesai. Ya kan sampai sakit dan sekarang dia sudah nggak bisa tidur. Jangan sampai ini menimbulkan korban Joshua yang lain. Oke, Ya kan? mereka menyampaikan pesan itu ya? Hukum ditegakkan di atas segalanya. Siap. Terima kasih. Ketika Oke, Tribuners, ini dapat dilihat